Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi semuanya. Baiklah, bertemu lagi dengan Bu Iro dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa, memohon dan meminta kepada Allah agar kita dipermudahkan dalam belajar dan dapat dipertemukan kembali sebagaimana biasanya. Amin ya robbal alamin. Berdoa dipersilakan. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kita mulai. Pelajaran 2. Asik bisa membaca Al-Quran. Bagian pertama. Melafalkan surat An-Nas. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Mempelajari Al-Quran hukumnya wajib. Rasul atau Nabi yang menerima Al-Quran adalah Nabi atau Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anakku, bagi yang belum mengaji, belum bisa membaca Al-Quran, silakan belajarlah membaca Al-Quran, belajarlah ngaji. Bukan belajar matematika, bukan belajar bahasa Inggris, semua dipelajari. Tapi belajar Al-Quran itu lebih wajib. Karena apa? Karena itu tabungan kita atau sanggup kita untuk mati. Yang ditanyakan nanti di akhirat bukan berarti kamu bisa bahasa Inggris ataupun bahasa apapun atau pintar matematika, bukan. Yang ditanyakan kamu bisa baca Al-Quran atau tidak. Karena yang dipertanyakan di akhirat nanti adalah man robbuka, bukan 1 ditambah 1. Oke? Selanjutnya, ilmu yang mempelajari tata cara baca Al-Quran dengan baik dan benar disebut dengan ilmu tajwid. Jadi di dalam Al-Quran juga punya rumus untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau kita di pelajaran umum ada rumus matematika, ya. Tapi di dalam Al-Quran, di dalam agama Islam itu ada rumusnya juga untuk membaca Al-Quran, yaitu ilmu tajwid. Selanjutnya, yang ketiga, huruf yang tertulis atau yang ditulis di dalam Al-Quran disebut dengan huruf hijaiyah, ya, bukan huruf Arab loh ya. Huruf Arab itu karena dia adanya di Arab. Coba kalau dia ada di Indonesia, pasti dibilang huruf Indonesia. Karena itu adanya di Arab, maka dibilang terkenalnya adalah huruf Arab. Padahal yang sebenarnya itu adalah huruf hijaiyah. Yang mana huruf hijaiyah itu? Yaitu alif sampai dengan ya. Sudah tahu ya? Sudah bisa ya? Pinter anak Bu Iro kan. Selanjutnya yang keempat, tanda baca dalam Al-Quran disebut harokat. Nah, sudah tahu harokat? Nah, itu harokat itu ada berapa macam nak? Ada 8 ya. Dasar membaca Al-Quran itu ini ya. Kita harus tahu harokat dan huruf. Kalau tidak tahu, tidak bisa baca. Makanya dipelajari dulu yang dasar dulu. Dari harokat sampai dengan huruf. Apa saja itu harokatnya? Ada fathah, ada kasroh, ada doma, ya. Ada fathah, ada kasroh, doma, sukun, tasdid, fathatain, kasrotain, dan domatain. Sudah kenal ya dengan tanda-tanda baca ini? Iya. Lanjutnya yang kelima, tempat keluarnya huruf dari rongga mulut disebut dengan makhraj. Jadi huruf yang keluar dari rongga mulut ini disebut dengan makhraj. Jadi di setiap bagian mulut kita itu terdapat keluarnya huruf. Ada yang di bibir, ada yang di langit-langit, ada yang di lidah, dan juga ada yang di dalam kerongkongan.
ya. Itu namanya makhraj, tempat keluarnya huruf dari rongga mulut. Selanjutnya, setelah kita mengetahui dasar dari Al-Quran, nah hari sekarang kita membahas tentang surat An-Nas. Siapa yang kenal dengan surat An-Nas? Anak Bu Guru sudah pasti kenal ya, sudah sering dibaca sama anak-anak ya. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat, diturunkan di kota Mekkah dan urutan ke-114 dalam Al-Quran. Jadi surat An-Nas ini adalah surat terakhir dalam Al-Quran. Surat yang pertama surat apa nak? Ayo siapa yang masih ingat? Iya, surat yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Yang terakhir yaitu surat An-Nas ya. Jadi surat di dalam Al-Quran itu terdapat 114 surat, diantaranya yang terakhir ini adalah surat An-Nas ya. Sebelum membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk membaca doa ta'awudz. Bagaimana bunyi doa ta'awudz? Siapa yang masih ingat? Ini pelajaran kelas 1 ya, doa ta'awudz ini. Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, kita baca sama-sama ya. Nah, ini doa ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih ingat kan? Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, disunnahkan selalu untuk membaca doa ta'awudz. Agar apa? Agar kita terlindungi dari setan yang mengganggu kita saat membaca Al-Quran. Apa gangguannya? Salah huruf, salah kata, ya banyak. Kadang seorang yang membaca Al-Quran kadang juga ada yang tidak tumak nina. Apa itu tumak nina? Tidak bisa diam. Nah, itu salah satu gangguannya ya. Jadi disunahkan bagi anak-anakku semuanya, tidak hanya membaca Al-Quran, kalian yang membaca Iqra atau membaca huruf-huruf Al-Quran, disunahkan dulu untuk membaca doa ta'awudz. Paham nah? Oke, selanjutnya kita akan membaca surat An-Nas. Sudah tahu? Siapa yang sudah bisa? Oke, kita baca sama-sama ya. Diawali dengan ta'awudz tadi, doa ta'awudz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Anak-anak bisa membaca seperti itu? Bisa ya. Tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada kata terlambat ya. Belajarlah dari sekarang. Oke. Selanjutnya, nah, setelah kita mendengarkan sedikit keterangan dari Bu Iro tentang Al-Quran dan surat An-Nas, maka tugas kalian yang harus dilakukan pada hari ini adalah yang pertama, menulis surat An-Nas lengkap bersama artinya dalam buku khusus pendidikan agama Islam. Kemudian fotokan hasil tulisanmu. Ya, ingat. Jadi nanti setelah kamu mendengarkan keterangan video dari Bu Iro ini, kalian menuliskan surat An-Nas. Kalau tidak
Tidak ada cari di juz amma. Kan semua sudah punya juz amma. Nah, itu dicari, ditulis lengkap ya. Lengkap itu apa artinya? Ada doa ta'awud, ada basmalah ya. Ada artinya beserta surat An-Nas dan harokatnya ya. Lalu setelah itu kamu fotokan ya. Sudah difoto nanti dikirim sama Bu Iro lewat grup. Oke? Yang kedua, buatlah video kalian membaca surat An-Nas beserta artinya yang diawali dengan doa ta'awudz. Jadi setelah kamu menulis surat An-Nas ya, rapi, baik, jangan ditulisin. Bu Iro lebih bangga tulisanmu jelek asal tulisanmu sendiri. Tidak ditulisin mama, tidak ditulisin papa, tidak ditulisin ibu, tidak ditulisin bapak atau mbak yang menemani. Oke? Ya. Jadi setelah menulis, buatlah terus kamu baca surat An-Nas beserta artinya diawali dengan doa ta'awud ya. Terus videokan, sudah di video kirim sama Bu Iro. Oke? Yang ketiga atau yang terakhir, kirimkan tugas ini dalam grup PAI kelas 2 masing-masing dengan pengiriman menuliskan nama dan nama tugas yang dikerjakan. Paham? Jadi setelah semua dikerjakan, kamu kirim di grup yang sudah Bu Iro buat ya, PAI kelas 2A atau 2B. Sebelum kamu mengirim jangan lupa tulis nama ya, nama dan tugas yang kamu kerjakan apa. Paham? Kalau sudah paham, terima kasih. Kurang lebihnya Bu Iro mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.